just came up to the door and I noticed it was unlocked, which is just, it's never unlocked. And I'm just really scared to go in. Halo Misterius, gimana kabar kalian? Gue Mita, balik lagi ke YouTube channel gue. Dan gimana kabar kalian? Dimanapun kalian berada, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa buat makan. Dalam episode Misteri kali ini, gue akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang benar-benar melebihi kata brutal. Dan ini tuh sadis banget. Langsung aja kita ke kasusnya, yaitu kasus pembunuhan di toko Lululemon. Disclaimer lagi dan lagi, karena tujuan pembuatan video ini adalah hanya untuk menyampaikan ulang sebuah kasus yang informasinya kita dapat dari internet, buku, dan dokumen lainnya. Serta tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Video ini benar-benar dibuat hanya untuk mengenang para korban agar mereka tidak terlupakan begitu saja. Pada kasus ini ada dugaan motif tentang pelecehan seksual dan pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang brutal. Jadi apabila hal-hal yang berkaitan dengan apa yang gue sebutin tadi benar-benar mengganggu kalian, diharapkan untuk tidak menonton video ini. Dan dikarenakan kebrutalannya, diharapkan untuk berhati-hati jika kalian ingin mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan kasus ini. Pada tanggal 12 Maret 2011, seorang manajer toko Lululemon, Rachel Ortley, datang sekitar jam 8 untuk membuka tokonya. Dan dia menemukan tokonya dalam keadaan tidak terkunci. Namun setelah memasuki tokonya pun dalam keadaan sangat berantakan. Setelah memeriksa ke dalam tokonya lebih lanjut, dia melihat ada banyak darah. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di toko tersebut? Lululemon merupakan toko yang menjual pakaian-pakaian dan peralatan olahraga seperti leggings untuk yoga, kaos olahraga, dan lain-lain. Toko ini bisa dibilang toko high class karena harga-harganya yang bisa dibilang cukup fantastis. Kasus kali ini terjadi di toko Lululemon yang berlokasi di daerah Bethesda, Maryland, USA. Daerah ini bisa dibilang merupakan daerah yang berkecukupan karena di lokasi toko Lululemon juga terdapat toko Apple yang terletak persis di sebelahnya. Bisa dibayangkan keadaan ekonominya jika terdapat dua toko semacam tersebut. Kembali lagi ke kasus. Saat Rachel, sang manajer, menemukan bahwa tokonya tidak terkunci, dia awalnya mengira bahwa salah satu pegawainya lupa untuk mengunci pintu. Tetapi saat memasuki toko tersebut, dia melihat sesuatu yang janggal. Pakaian-pakaian berserakan di lantai dan ada manekin badan yang jatuh. Pemandangan tersebut membuat Rachel panik dan dia meyakini bahwa tokonya habis dirampok. Dia memanggil-manggil ke dalam toko dan mendengar ada suara orang yang sedang mengerang. Rachel segera berlari keluar dan seorang pria yang bernama Ryan Howe yang sedang mengantri di toko Apple sebelah melihat kepanikan Rachel dan menghampirinya. Setelah menceritakan keadaan tokonya, Rachel dan Ryan pergi ke dalam untuk memeriksa lebih jauh. Ryan pergi ke bagian belakang toko dan menemukan tubuh seseorang yang terlungkup penuh dengan darah. Setelah melihat tubuh tersebut, Ryan langsung menyuruh Rachel untuk menelepon polisi. Montgomery County 911, what is the emergency? Oh my God. I just came up to the door and I noticed it was unlocked, which is just, it's never unlocked. And I'm just really scared to go in. What's the name of the business? It's Lululemon Athletica. I need an ambulance right away. Saat menunggu polisi tiba, mereka menemukan ada orang lain lagi di dalam kamar mandi. Orang tersebut belum meninggal, namun dia dalam keadaan terikat. Kedua tangan orang tersebut diikat dengan zip tie di atas kepalanya dan ada banyak darah di tubuh dan di sekelilingnya. Orang yang terikat tersebut merupakan Brittany Norwood, salah satu pegawai di toko Lululemon tersebut.
Pada tubuh Brittany terdapat banyak luka gores terutama di bagian dada, lengan, kaki, dan jidatnya. Pada jidatnya terdapat luka seperti bekas dihantam dan pada bagian tangannya, tepatnya di antara jempol dan telunjuknya, terdapat luka seperti teriris. Celana Brittany pun juga sobek sehingga polisi menduga bahwa Brittany sudah dilecehkan juga secara seksual. Mereka pun akhirnya segera membawa Brittany ke rumah sakit. Sementara orang yang terlungkup tersebut merupakan seorang pegawai lainnya yang bernama Jayna Murray. Sayangnya tidak seperti Brittany. Jayna dinyatakan sudah meninggal di tempat dengan luka-luka yang sangat banyak di tubuhnya. Lalu siapakah sebenarnya Jayna Murray dan Brittany Norwood? Jayna Murray merupakan seorang wanita berusia 30 tahun yang lahir pada tanggal 22 November 1980. Dia pernah berkuliah di St. Louis University yang berlokasi di Madrid, Spain. Dia berkuliah di sana selama 2 tahun lalu melanjutkan pendidikannya di George Washington University yang berlokasi di Washington DC, USA dengan gelar Bachelor of Science. Saat dia meninggal, dia juga sedang berkuliah dan sudah mau lulus S2 mengambil jurusan komunikasi dan bisnis administrasi di Johns Hopkins University yang juga berlokasi di Washington DC. Dia sangat suka berpetualang dan melakukan hal-hal yang menantang seperti bungee jumping. Dia juga dikenal sebagai seorang sukarelawan. Di toko Lululemon, dia merupakan seorang kepala tim sales sehingga dia merupakan salah satu orang yang dipercayakan untuk memiliki kunci toko tersebut. Brittany Norwood lahir pada tahun 1982 dan dia terlahir di keluarga besar. Dia dibesarkan di Federal Way, Washington dan juga sempat bergabung dengan tim sepak bola di sekolahnya. Dan dia juga terkenal sebagai pemain yang baik. Dia dikenal sebagai seorang perempuan yang selalu gembira, selalu tersenyum, dan memiliki impian untuk memiliki gym sendiri. Namun, teman-teman dari timnya memiliki pendapat yang sangat berbeda pada saat mereka ditanyai tentang kelakuan dan sifat Brittany. Mereka menceritakan bahwa Brittany mempunyai reputasi sebagai seorang pembohong dan pencuri. Dia dikenal suka mengambil barang-barang milik teman satu timnya sehingga mereka semua selalu berhati-hati jika ada Brittany. Bahkan salah satu temannya memutuskan hubungan pertemanan mereka karena kebiasaan mencuri yang dimiliki oleh Tiffany. Brittany akhirnya dikenal sebagai seorang kleptomania karena sebenarnya dia itu bukan berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga dia terpaksa mencuri. Dia hanya suka melakukannya. Di Lululemon sendiri, Brittany sudah dicurigai dan dituduh suka mencuri barang-barang milik toko. Namun tentunya sangat sulit untuk memecat seseorang hanya dengan dasar kecurigaan, sehingga Tiffany masih diizinkan untuk bekerja di sana. Polisi kemudian menyelidiki toko Lululemon lebih lanjut. Di sepanjang toko terdapat banyak darah-darah berceceran. Terdapat 2 jejak sepatu yang berlumuran darah dan salah satunya berukuran 14. Kalau di Indonesia ukurannya melebihi ukuran 46 dan sepatu tersebut bisa ditemukan di dalam toko. Polisi pun menduga bahwa pelakunya mungkin mengganti sepatu mereka dengan sepatu yang lain yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Ditemukan juga darah di pintu darurat di belakang dengan kunci yang masih tergantung, menimbulkan teori bahwa Jayna atau Brittany berusaha melarikan diri namun tidak berhasil. Ada juga teori yang mengatakan bahwa mungkin saja pelakunya kabur melalui pintu darurat tersebut setelah memaksa para korban untuk menyerahkan kunci. Namun, jejak kaki berdarah itu tidak ditemukan di luar pintu. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa pelakunya memang mengganti sepatu mereka. Berbagai alat seperti palu, pisau, kunci Inggris, dan tali yang diduga digunakan untuk membunuh Jayna pun ditemukan berserakan di tempat kejadian. Alat-alat tersebut pun dipastikan berasal dari kotak alat-alat yang memang disimpan di toko kalau dibutuhkan perbaikan. Setelah memeriksa tempat kejadian, polisi menanyai beberapa pegawai di toko-toko yang terletak di dekat dengan toko Lululemon untuk mendapatkan informasi atau kesaksian tentang kejadian tadi malam. Salah satu pegawai toko Apple yang terletak di samping toko Lululemon bersaksi bahwa terdengar suara gaduh di toko tersebut sekitar pukul 10 malam. Suara tersebut terdengar seperti suara benda jatuh, seretan, geraman, dan teriakan. Dia pun memberitahu satpam dan manajer tentang suara-suara tersebut dan bersama-sama mereka juga mendengar suara seorang wanita yang mengatakan, "Bicaralah padaku, jangan melakukan ini, bicaralah padaku, ada apa sebenarnya?"
Kata-kata tersebut diikuti suara teriakan dan suara minta tolong. Ya Tuhan, tolong aku, tolong aku. Namun, karena mengira itu hanyalah pertengkaran sesama rekan kerja, mereka tidak memanggil polisi dan melaporkan kejadian tersebut, dan mereka semua pulang pada pukul 11 malam. Harap detail ini diingat dengan baik-baik. But they should have reported that. Tak berapa lama, hasil otopsi pun keluar, dan medical examiner yang bernama Mary Ripple mengatakan bahwa Jayna Murray menderita setidaknya 331 luka, yang 105 diantaranya merupakan luka yang didapat saat Jayna berusaha melindungi dirinya dengan lengan dan kakinya. Dia juga mengatakan bahwa Jayna masih hidup saat dia menerima luka-luka tersebut. Luka-luka tersebut terdiri dari goresan, lebam, memar, dan tusukan. Sadis banget, sumpah. Terdapat 6 pukulan benda tumpul di kepala Jayna yang membuat tengkorak kepalanya hancur. Dia berpendapat bahwa luka semacam ini diakibatkan oleh tenaga yang sangat besar, karena biasanya luka semacam ini ditemukan pada korban kecelakaan mobil. Bisa lo bayangin gak tuh? Sumpah. Kepala Jayna dipukul berkali-kali sehingga cukup sulit untuk menghitung berapa kali dia dipukul. Dan saraf tulang belakangnya putus karena dia ditusuk di bagian belakang lehernya. Pada lehernya juga terdapat bekas cekikan yang diperkirakan bahwa Jayna dicekik menggunakan tali. Penyebab kematian Jayna adalah tusukan di belakang lehernya yang kemudian menembus otaknya. Brittany sendiri hanya mengalami luka-luka ringan di tubuhnya, sehingga polisi bisa segera meminta kesaksiannya atas apa yang terjadi pada malam itu. Menurut Brittany, malam itu mereka bekerja dan menutup toko seperti biasanya. Namun saat sudah di jalan pulang, Brittany baru menyadari bahwa dia meninggalkan dompetnya di toko. Brittany pun menelepon Jayna dan memohonnya untuk kembali ke toko karena Jayna lah yang memiliki kunci toko tersebut. Jayna pun setuju dan memutar balik mobilnya untuk kembali ke toko. Saat sudah tiba di toko, Jayna memarkir mobilnya sembarangan di depan toko, yang seharusnya tidak diperbolehkan karena akan menghalangi jalan masuk. Karena dia berpikir dia tidak akan pergi lama-lama. Setelah bertemu dengan Brittany, mereka berdua pun akhirnya memasuki toko dengan meninggalkan pintu depan tanpa terkunci. Sekali lagi karena berpikir bahwa mereka tidak akan berada di dalam toko lama-lama. Menurut Brittany, saat mereka berdua sedang mencari dompetnya, tiba-tiba 2 orang laki-laki yang menggunakan penutup wajah atau topeng hitam masuk, menangkap dan mengikat mereka berdua. Mereka meminta semua uang yang ada di mesin kasir, lalu mereka melecehkan Jayna dan Brittany secara seksual. Namun saat Jayna melawan, mereka memukuli dan menusuk Jayna sampai tewas. Brittany berkata bahwa mereka tidak membunuh Brittany karena mereka akan melecehkannya lagi nanti. Brittany merasa sangat takut karena mereka rupanya tahu nama lengkap dan alamatnya Brittany. Mereka mendorong tubuh Brittany sehingga dia jatuh di atas tubuh Jayna yang sudah tewas, menghina dan meneriakinya dengan sebutan-sebutan yang rasis. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Brittany setelah mengikat tangan dan kakinya dengan zip ties di dalam kamar mandi. Polisi pun meminta sidik jari dan rambut Brittany agar bisa mengeliminasinya dari tempat kejadian. Mereka juga bertanya kepada Brittany apa model mobil Jayna dan kemanakah mobilnya karena polisi tidak menemukannya di depan toko. Brittany mengatakan bahwa dia tidak tahu dan mungkin saja kedua pria tersebut yang membawa mobil Jayna. Polisi mencurahkan semua perhatian mereka untuk menangkap 2 pria yang menurut Brittany merupakan pelaku dari pelecehan dan pembunuhan yang terjadi di toko Lululemon. Namun, karena tidak adanya saksi mata lain dan keterangan lebih lanjut mengenai siapa kedua pria tersebut, sangat sulit bagi para polisi untuk melacak mereka. Tak berapa lama kemudian, polisi akhirnya menemukan mobil Jayna yang terparkir di tempat parkir yang tidak jauh dari toko Lululemon. Setelah diperiksa, ada darah Jayna dan DNA Brittany di mobil tersebut. Hal ini sangatlah wajar karena polisi sudah mengetahui bahwa ada kemungkinan 2 pria tersebutlah yang membawa kabur mobil Jayna. Namun mereka juga menemukan topi yang ada noda darahnya di bagian jidatnya. Ingatkah kalian siapa yang memiliki luka di jidat? Kita putar mundur sebentar.
Pada jidatnya terdapat luka seperti bekas dihantam. Akhirnya di sini polisi mulai mencurigai Britney karena saat diwawancara, Britney mengaku bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang mobil Jaina. Polisi pun mengira bahwa Britney mungkin ada sangkut pautnya dengan kedua pria tersebut. Mungkinkah Britney bekerja sama dengan mereka? Polisi kembali menyelidiki toko tempat kejadian. Mereka pun menanyakan banyak pertanyaan kepada Rachel, sang manajer mengenai toko tersebut. Rachel pun memastikan bahwa alat-alat yang digunakan untuk membunuh Jaina memang merupakan alat-alat yang dimiliki oleh toko yang mereka simpan di sana jika butuh perbaikan. Saat melihat sepatu yang ditinggalkan oleh pelaku, Rachel juga mengatakan bahwa sepatu itu adalah properti milik toko. Itu bukan sepatu untuk dijual, melainkan hanya sepatu sampel untuk dipinjam oleh customer pada saat mereka ingin mencoba memakai pakaian olahraganya, namun mereka tidak membawa sepatu yang cocok, seperti high heels, wedges, dan lain-lain. Mereka bisa meminjam sepatu tersebut agar mereka bisa lebih nyaman pada saat mencoba-coba pakaian olahraganya. Polisi juga menemukan banyak zip ties yang belum terpakai di tempat disimpannya alat-alat. Dan setelah dicocokkan, zip ties tersebut cocok dengan zip ties yang dipakai untuk mengikat Britney. Para polisi pun menyadari banyaknya kejanggalan di kasus ini. Pertama, jika saja kedua pria yang disebutkan oleh Britney berniat untuk merampok toko, mengapa mereka tidak membawa alat-alat mereka sendiri? Mereka seharusnya hanya mengetahui bahwa toko itu dalam keadaan tertutup. Tidak mungkin mereka berdua menduga bahwa Britney akan meninggalkan dompetnya dan harus kembali ke tokonya sehingga tokonya bisa dimasuki tanpa harus dibobol paksa. Jadi secara logika mereka seharusnya yang membawa alat-alat mereka sendiri. Mungkin bukan alat untuk melukai, namun alat untuk setidaknya bisa membuka toko tersebut. Kedua, mengapa mereka memakai sepatu yang dimiliki oleh toko tersebut? Jika mereka berdua berniat merampok, tidak mungkin mereka berdua bisa menebak apakah ada sepatu dengan ukuran sebesar itu yang kemudian bisa mereka gunakan untuk melancarkan aksinya. Sebab jika diingat, sepatu toko tersebut berlumuran darah. Apakah ini berarti pelakunya sengaja mencuri sepatu tersebut, memakainya, membunuh Jaina, lalu menggantinya dengan sepatu miliknya yang bersih? Ketiga, zip ties yang digunakan untuk mengikat Britney adalah juga zip ties yang dimiliki oleh toko. Apakah perampok-perampok itu bisa tahu di mana mereka bisa menemukan zip ties? Mereka nih bahkan seharusnya tidak mengetahui apakah toko tersebut memiliki zip ties atau tidak. Kesimpulannya adalah perampok-perampok ini memakai semua alat yang berada di toko dan menunjukkan bahwa mereka berdua datang ke toko tersebut tanpa persiapan apa-apa. Ini nggak mungkin banget deh kalau mau ngerampok nggak bawa apa-apa. Dia mau mati apa? Keempat, darah di kamar mandi tempat ditemukannya Britney terlihat seperti darah yang dengan sengaja diusapkan oleh seseorang. Dan di sekitarnya ditemukan banyak bekas tisu-tisu yang penuh darah. Diduga ada orang yang dengan sengaja mengelap darah Jaina menggunakan tisu-tisu tersebut dan mengusap-usapkannya ke tembok dan ke lantai kamar mandi. Kelima nih, perbedaan luka antara Jaina dan Britney. Jaina menderita sekiranya 330 luka di tubuhnya, sementara Britney hanya mengalami luka-luka ringan. Jika mereka memang hanya berniat merampok dan membunuh Jaina karena tidak ingin ada saksi lain, bukankah seharusnya mereka juga membunuh Britney? Dan kenapa kebrutalan aksinya hanya dilakukan pada Jaina? Mengapa perlakuan antara Jaina dan Britney sangatlah berbeda kalau niat mereka memang ingin merampok? Keenam, Britney mengaku bahwa mereka berdua, yaitu si perampok, mengetahui nama lengkap dan alamatnya Britney. Tentunya hal ini menimbulkan dugaan bahwa sebenarnya Britney lah yang merupakan target utama mereka. Namun, mengapa mereka menyerang saat toko seharusnya sudah ditutup? Perlu diingat nih, kembalinya Britney dan Jaina merupakan sesuatu yang tidak direncanakan karena Britney meninggalkan dompetnya. Jika kedua orang tersebut memang mengincar Britney, bukankah seharusnya mereka menyerangnya pada saat dia masih ada di toko? Terutama jika mereka berdua tahu identitas Britney, bukankah masuk akal jika mereka seharusnya tahu jadwal dia bekerja? Ketujuh, ketika para pegawai toko Apple diwawancara sebagai saksi, mereka mengaku banyak mendengar suara ribut dari toko sebelah. Dan karena mereka mengira itu hanyalah pertengkaran sesama rekan kerja, makanya mereka tidak melaporkannya ke polisi. Kenapa mereka mengira itu hanyalah pertengkaran sesama rekan kerja? Karena mereka bersaksi bahwa mereka hanya mendengar suara dua orang perempuan dan mereka tidak mendengar suara laki-laki sama sekali.
Yang mustahil apabila di toko tersebut terdapat laki-laki yang katanya menghina dan meneriaki Brittany dengan sebutan yang rasis. Saat kecurigaan para polisi pada Brittany semakin kuat, mereka mendapatkan telepon dari saudara Brittany yang mengatakan bahwa Brittany memiliki informasi lain yang dia takut untuk sampaikan karena dia sudah diancam oleh para pelaku. Mendengar hal tersebut, polisi segera mendatangi Brittany ke rumahnya. Setibanya di rumah Brittany mengatakan bahwa dia tahu sebenarnya mobil Jaina berada. Prior to him sexually assaulting me and zip tying me, they made me move her car. Okay. I know where her car is. And they seemed to know where it was, where she was parked. Okay. Menurutnya, sebelum para pelaku melecehkan dan menyerangnya, mereka menyuruh Brittany untuk memindahkan mobil Jaina ke tempat parkir. Brittany mengaku bahwa dia pergi sendirian, tetapi dia tidak berpikir untuk kabur atau meminta pertolongan karena dia takut. Pada poin inilah, polisi semakin yakin bahwa kecurigaan mereka terhadap Brittany memang benar. Karena sebenarnya dia ini punya kesempatan untuk kabur atau meminta pertolongan, tetapi dia memilih untuk kembali ke toko tersebut saat dia tahu kemungkinan dia itu akan dilecehkan, diserang, atau bahkan dibunuh. Dikarenakan hal inilah, polisi pun akhirnya menahan Brittany sebagai tersangka. Hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Brittany yang mengatakan bahwa dia dilecehkan, namun tidak ada bukti atau bekas luka pelecehan seksual ditemukan di badannya. Polisi pun menetapkan bahwa Brittany adalah pelaku sebenarnya dan sengaja membuat dirinya sebagai korban juga agar tidak dicurigai. Setelah menyusun kasusnya dan menggabungkan semua bukti-bukti yang mereka temukan, Brittany pun akhirnya didakwa sebagai pelaku pembunuhan tingkat pertama atas meninggalnya Jaina Murray. Tim penyelidik mengungkapkan bahwa yang terjadi malam itu adalah Jaina yang merupakan atasan Brittany dan teman kerjanya menemukan celana leggings di tas Brittany. Dan sejak Brittany sudah dicurigai melakukan pencurian oleh manajernya, Jaina pun mengatakan bahwa dia akan melaporkan perbuatan Brittany. Panik mendengar hal itu, Brittany memukul Jaina dengan peralatan yang ada di toko, berusaha mencekiknya dan menyiksanya dengan berbagai alat yang ada di kotak yang dia temukan. Dia juga mengejar Jaina dan menariknya kembali ke dalam toko saat dia berusaha melarikan diri dari pintu belakang. Itulah kenapa ditemukan berkas darah di pegangan pintu belakang, namun tidak ada jejak darah di luar pintu karena memang Jaina sendiri tidak berhasil untuk melarikan diri. Setelah membunuh Jaina, Brittany pun memakai sepatu lain yang ada di toko dan sengaja membuat jejak kaki agar terlihat ada dua orang pelaku. Lalu dia pun menyakiti dirinya sendiri, melumuri tembok dan lantai dengan darah Jaina untuk menunjukkan bahwa dia juga terluka parah. Mengikat tangan dan kakinya dia sendiri agar terlihat sebagai korban. Dia pun menunggu di dalam kamar mandi dalam keadaan terikat semalaman dekat mayat Jaina hingga pagi hari tiba, agar saat ada orang yang menemukan mereka, Brittany bisa lolos dari tuduhan. Dia juga memindahkan mobil Jaina agar tidak ada yang mencurigai kenapa mobilnya diparkir secara ilegal sepanjang malam. Brittany mungkin khawatir jika mereka berdua ditemukan dengan cepat, kesaksiannya dia sebagai korban akan diragukan. Dia juga berbohong dengan mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya disuruh oleh para pelaku untuk memindahkan mobil tersebut agar dia dapat memberikan alasan kenapa DNA-nya dia sendiri ada di dalam mobil Jaina. Namun sekali lagi, ceritanya ini sangat tidak masuk akal karena pada saat dia memindahkan mobil tersebut, Brittany mengaku dia melakukannya sendirian dan dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Brittany, comes a point sometimes and we have to break down and get everything off of our chest. You gotta tell us what really happened. I'm telling you. Because I know what really happened. I told you what really happened. Now, what you've done is you've concocted an incredible story that doesn't make any doggone sense. No. With the injuries that you have, they're self-inflicted. Yeah, they're self-inflicted. You did this to yourself. Tim pembela Brittany berusaha meringankan hukumannya dengan mengatakan bahwa ini merupakan pembunuhan yang tidak direncanakan. Brittany ketahuan mencuri dan karena panik tidak sengaja membunuh Jaina dengan alat seadanya yang dia temukan di toko tersebut.
Namun, prosecutor menyanggah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang sudah direncanakan. Mereka menunjukkan bukti percakapan yang terjadi antara Jaina dengan salah seorang karyawan lainnya yang mengatakan bahwa Brittany memang sudah mencuri dari toko Lululemon. Mengetahui bahwa Jaina sudah melaporkan perbuatannya, Brittany pun menjebak Jaina untuk kembali ke toko dan berniat membunuhnya. Karena harus diingat bahwa Jaina mendapatkan banyak sekali luka-luka di tubuhnya yang pastinya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ditambah lagi, Brittany ini tahu alat-alat yang ada di toko yang bisa mendukung aksinya. Dalam serangannya yang memakan waktu cukup lama itu, Brittany sebenarnya bisa menghentikannya kalau dia memang tidak berniat untuk membunuh Jaina. Namun di sini dia tetap menyerang Jaina dengan brutal sekali, sampai mengganti senjatanya berkali-kali. Hal ini sama sekali tidak cocok dengan pembelaan bahwa dia tidak merencanakan atau tidak sengaja membunuh Jaina. Apaan orang itu jelas banget. Akhirnya setelah deliberasi selama sekitar 1 jam dan dikarenakan bukti-bukti yang memberatkan, Brittany pun didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hingga saat ini, Brittany Norwood masih mendekam di Maryland Correctional Institution for Women dan akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Sangat sulit dipercaya bahwa semua kejadian tragis ini hanya dikarenakan sebuah legging. Kita memang tidak pernah tahu bahwa orang terdekat kita yang kita kenal dengan baik bisa saja menjadi orang yang tega menghabisi nyawa kita dengan sebrutal itu. Oleh karena itu, selalu berhati-hatilah karena kita tidak pernah tahu apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan mampu dia lakukan apabila dia sedang terdesak. Karena orang yang kita percaya sekalipun bisa saja menjadi orang yang benar-benar menusuk kita dari belakang. Dan mungkin kita juga bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih aware dan peduli satu sama lain. Jangan melakukan seperti pegawai-pegawai di toko Apple lakukan. Jika mereka tidak mengabaikan teriakan minta tolong orang, mungkin Jaina bisa terselamatkan, mungkin juga tidak. Kita tidak pernah ada yang tahu. Tapi setidaknya mereka sudah berusaha menolongnya. Kita memang tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Sebab mungkin saja jika kita berada di situasi yang sama, jika kita mendengar suara berisik, kita tidak akan langsung menduga bahwa ada orang yang sedang dibunuh. Namun mereka dengan jelas mendengar Jaina berteriak minta tolong dan mereka bahkan tidak menelepon polisi. Tidak ada salahnya melaporkan ke pihak yang berwajib apabila kalian mendengar suara teriakan yang membuat kalian merasa khawatir dan curiga. Lebih baik jika kita malu atau merasa tidak enak karena salah paham daripada kita merasa menyesal karena tidak melakukan sesuatu saat dibutuhkan. Semoga kita bisa mengambil sesuatu dari kasus ini dan semoga juga korban mendapatkan tempat yang paling terbaik di sisinya. Terima kasih sudah mengklik video ini, terima kasih sudah mengklik channel ini. Jika kalian punya sesuatu untuk didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu updatean gue di episode misteri selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, gue Mita dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Di toko Lolo. Oh, come on. Oh. Nyanyi lagi. Kan. Holy. Setelah ditanyai mengenai burung yang disebutkan oleh Tiffany dan tahu bulat lagi.